Soalnya yang dari arah sini masih seperti ini nih, Din. Kira-kira masih berapa persen lagi, Mi, dari keseluruhan, Mi? Mungkin 70% apa ya? Menurut aku 70%, karena yang di sini juga belum selesai, arah sana juga belum selesai. Habis gitu di dalam juga itu tinggal ornamen-ornamennya. Ya, ini berkah doa sahabat-sahabat, saya yakin pasti selesai total itu. Pasti. Cuman kan semua itu butuh waktu, ya. Berkat doa netizen aja mereka semangat terus memberikan semangat kepada Umi, kepada Gus agar tidak pernah menyerah dalam perjuangan ini, apalagi untuk membangun rumah Allah yang mana pasti umat Islam semua mengimpikan ya, di mana-mana itu berdiri masjid-masjid megah yang mana buat untuk hamba-hamba Allah itu lebih dekat lagi kepada Sang Penciptanya gitu. Barang siapa yang menyisihkan rezekinya untuk kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah. Ya Allah, Mi, kenapa itu? Mas Sujiwo. Sujiwo ada apa? Loh. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini, ada apa ini? Ini bukannya Mbak kemarin itu? Kok datang lagi ke sini? Saya ingin bertemu dengan Mbak Fitris nih. Kenapa? Kok sampai kamu gulung-gulung kayak gitu? Kok sampai gulung-gulung kayak gitu? Udah lama nggak usah kelamaan Gus Idris. Ya Allah, yang sopan. Saya pengen ketemu sama Gus Idris. Ya nggak ngono tapi carane. Nggak gitu caranya. Allah, bertemu tapi tidak harus dengan pakai kekerasan kayak gini, tahu nggak? Ini negara hukum. Kamu pakai kekerasan kalau sampai saya terluka atau mungkin Mas Sujiwo terluka gimana? Urusannya panjang. Saya nggak peduli nih, saya pokoknya pengen ketemu dengan Gus Idris. Ya Allah ya Rabbi. Cuma pengen ketemu aja sampai kayak gini loh. Yang lain tuh harus sesuai prosedur, sama udah nggak sesuai prosedur. Terus main kasar sama keluarganya Gus, malah istrinya Gus sendiri loh ini. Meskipun istrinya kan dia menghalang-halangi saya untuk bertemu dengan Gus Idris. Ya menghalang-halangi siapa? Gus Idris. Wajar toh Mbak, wong beliau ini Dari istrinya. kemarin loh saya Mas Jiwo pengen ketemu dengan Gus Idris. Gus Idris ada kegiatan di luar kemarin, baru datang hari ini malah sampean bikin gara-gara kayak gini. Aduh, gimana ini? Saya. Sebenarnya sampean kesini tuh mau belajar apa mau buat ribut? Saya ingin belajar ilmu kepada Gus Idris. Ilmu apa yang harus kamu pelajari kalau kamu belum apa-apa aja kayak gini? Mana ada orang mau belajar ilmu? Orang mau belajar ilmu itu yang mana dengan tulus dan ikhlas, bukan dengan ambisi. Percuma kamu mau belajar ilmu, tidak akan pernah nyantol pada diri kamu. Dan ilmu itu tidak akan pernah barokat kalau kamu diawali dengan ambisi. Pondok, dikasih tempat di pondok, tapi malah kayak gini. Tapi semenjak saya lihat ketemu sama mereka ini nggak ada baik-baiknya sama sekali, Dim. Terus ngapain masih ditaruh di sini? Salam. Berapa? Kayaknya sama anak-anak tuh. Mau Gon. mainan pasir. Astagfirullahaladzim, Bi. Kamu pikir aku masa kecil kurang bahagia? Enggak kok main di pasir, kenapa? Ada apa? Astagfirullah. Ya Allah, ada apa ini ceritanya gimana? Ceritanya? Masa Umi dibilang kayak gitu kamu diam aja? Kenapa? Umi didorong sama yang dulu Gus. Didorong? Ya betul Gus, Ya kan? sayang lihat. Saya sendiri didorong sampai ngelundung Gus tadi Gus. Mana mungkin, dia kan putrinya Kiai. Masa jahat itu? Saksinya goni Gus, saksinya Gus. Sampean itu udah dicuci otak gimana sih, Bi? Cuci otak gimana, saya aja nggak pernah ketemu sama dia. Kemarin tapi pas waktu dia nyeramain saya, sampean bela-bela katanya nggak boleh pergi dari sini. Teleponan sama Habib. Kenapa sampean berubah gini? Ada apa sih? Jangan-jangan demam sampean nih, Bi? Enggak, masa sih didorong? Benar kamu dorong dia? Dorong Umi. Nggak boleh salam-salaman. Penuhinya. Enggak dorong, ini cuma salah paham aja. Madu Ruqyah Gio ini merupakan madu yang diambil langsung dari sarangnya, sehingga untuk keaslian madu tersebut sangat terjaga. Dan juga madu Ruqyah Gio ini sudah didoakan oleh para ulama dan habaib dan dibacakan burdah, maulid rotib al-hadad, serta didoakan ribuan jamaah, yang tentunya madu ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan khasiatnya juga sangat banyak, yaitu untuk penyakit medis dan non-medis seperti sihir, tenun, guna-guna, santet, dan untuk penyakit medis seperti stroke, penyakit jantung, tumor, sulit mendapatkan keturunan, malas beribadah, anak nakal, dan lain-lain.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menganjurkan atas kalian 2 obat madu dan Al-Quran hadis." Imam Bukhari Muslim. Jika ingin memesan madu Ruqyah Gio, hubungi nomor admin 0813 332 2776. Dan hasil dari penjualan madu Ruqyah Gio ini juga disumbangkan untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah dan pondok pesantren. Bagi para donatur yang ingin menyumbangkan hartanya untuk pembangunan Masjid Thoriqul Jannah ini bisa kirim ke nomor rekening Bank BCA 123 052 7225, Bank BRI 0516 0103 2763504, Bank Mandiri 144 0575 71111, atas nama Muh Idrisul Marbawi, Yayasan Gus Idris Al-Marbawi. Alhamdulillah ini tim ya, tinggal beberapa persen lagi. Apa yang sama sahabat-sahabat netizen diperjuangkan itu sekarang udah ada wujudnya. Jadi kita bicara itu bukan cuma sekedar bicara. Bagaimana kita itu diberikan kepercayaan sama saudara-saudara netizen, terutama yang nggak bisa datang ke sini tuh, setidaknya bisa menyaksikan, ikut bahagia, ikut senang bahwa rumah Allah ini benar-benar sudah berdiri tegak dan tinggal sedikit lagi, Din. Ini tukang-tukang bahkan tidak ada henti ke sini. Iya. Ini tidak bisa Umi pungkiri bahwa apa yang saya perjuangkan, dengan Gus perjuangkan, dengan semua rekan-rekan perjuangkan ini tidak lepas dari sahabat-sahabat yang mana selama ini terus mengikuti di perjuangan kita, Din. Jadi Masya Allah ini belum selesai, sahabat. Iya. Nah, tampaknya yang dari arah sini masih seperti ini nih, Din. Kira-kira masih berapa persen lagi, Mi, dari keseluruhan, Mi? Mungkin 70% apa ya? Menurut aku 70%, karena yang di sini juga belum selesai, arah sana juga belum selesai. Habis gitu di dalam juga itu tinggal ornamen-ornamennya. Ya, ini berkah doa sahabat-sahabat, saya yakin pasti selesai total, Din. Pasti. Cuman kan semua itu butuh waktu, ya. Berkat doa netizen aja mereka semangat terus memberikan semangat kepada Umi, kepada Gus agar tidak pernah menyerah dalam perjuangan ini, apalagi untuk membangun rumah Allah yang mana pasti umat Islam semua mengimpikan ya, di mana-mana itu berdiri masjid-masjid megah yang mana buat untuk hamba-hamba Allah itu lebih dekat lagi kepada Sang Penciptanya gitu. Mungkin bisa di-shot tuh, Din, biar sahabat-sahabat kita itu seneng gitu dengan berdirinya masjid yang dulu awal mulanya ini cuman kebun kopi terbengkalai ya, bahkan angker. Sekarang alhamdulillah bisa seperti ini, siang malam mereka kerja bahkan tidak pernah mengenal lelah. Dan masjid ini bisa menampung sekitar 4.000 jamaah gitu. Betul, betul. Kemarin itu bahkan tafsir dari pembiayaan ini, Din, setelah dari Bupati datang, saya kira cukup 4M ya. Ternyata setelah ditafsir sama Bupati itu, ini bahkan mencapai 5M. Karena saya tidak pernah notal, Din, habisnya berapa. Itu tidak pernah saya total gitu. Cuman kalau bayar materialan tiba-tiba 100 juta, karpet 250 juta, itu semua bleng gitu aja sih. Kita mengalir seperti air mengalir. Kalau saya menotal satu persatu takutnya saya menjadi beban. Makanya tapi saya yakin dengan adanya sahabat-sahabat netizen yang terus ikut memikirkan perjuangan ini, ikut memikirkan berdirinya masjid ini, saya yakin karena Allah itu memberikan rezeki itu bukan dengan kemauan kita, tapi sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita butuhnya untuk masjid, ya Allah pasti akan mencukupi. Rezeki dari mana? Tidak pernah kita tahu dan tidak pernah kita sangka. Mengalirnya itu dari berbagai macam arah. Ayo kita keliling-keliling aja mungkin sambil lihat-lihat ya. Ini nanti acara juga mungkin, makanya ini mulai bersih-bersih juga, Dim. Kita juga akan mengadakan acara takbir akbar di halaman pondok ini. Ya, ada hari-hari tertentu setiap malam Ahad itu kita ada acara takbir akbar, majelis rutinan. Makanya ini nanti bersih-bersih juga. Dan ini alhamdulillah udah jadi juga, Tim, Masjid Thoriqul Jannah Center. Iya. Udah jadi, ini sebagai simbol ya, nanti sebagai saksi
di alam akhir sana bahwa berdiri Masjid Thoriqul Jannah Center. Siapa tahu nanti kita bersama-sama dengan sahabat-sahabat yang ikut andil baik dalam pemikirannya, baik dalam rezekinya yang selama ini dari nol mereka turut memikirkan, bahkan menyisihkan sebagian rezekinya. Insya Allah, Allah tidak akan pernah tidur. Barang siapa yang menyisihkan rezekinya untuk kebaikan itu pasti akan dibalas oleh Allah. Ya Allah, Mi, kenapa itu? Mas Sujiwo. Sujiwo ada apa? Loh, Astagfirullahaladzim. kenapa ini? Ada apa ini? Ini bukannya Mbak kemarin itu? Betul nih, saya pengen, Kok datang lagi ke sini? saya ingin bertemu dengan Mbak Idris nih. Kenapa? Kok sampai kamu gulung-gulung kayak gitu? Nah, Mi, mau ketemu sama Gus, Mi. Terus kok sampai gulung-gulung kayak gitu? Udah lama nggak usah kelamaan Gus Idris. Ya Allah, yang sopan. Saya pengen ketemu sama Gus Idris. Ya enggak ngono tapi carane. Gak gitu caranya. Allahu Ya Akbar. Allah. Ya, Kamu datang-datang tiba-tiba pakai kekerasan kayak gitu. aduh, wah HP-nya Umi, wah. Ya Allah. Ketemu dengan Gus Idris. Astagfirullahaladzim. Ya enggak Menghalangi. ya enggak gitu, Mbak. Enggak ngono loh, Mbak, carane iki. Kamu kenapa ambisi banget sih untuk ketemu sama Gus Saya Idris? ingin Ada belajar, apa? Mi. Saya ingin belajar ilmu pada Gus Idris. Belajar ilmu Mbak, enggak kayak Enggak usah gini dorong-dorong caranya. barang. Enggak sopan namanya. Maaf, Mbak. Astagfirullahaladzim. Kamu tadi diapain juga sampai gulung-gulung kayak gitu? Kalian ini sebenarnya apa sih maunya? Kan saya sudah sampaikan, Mi. Saya ingin bertemu dengan Gus Idris. Saya ingin menimba ilmu pada Gus Idris. Bertemu ya bertemu, tapi tidak harus dengan pakai kekerasan kayak gini. Tahu nggak, ini negara hukum. Kamu pakai kekerasan kalau sampai saya terluka atau mungkin Mas Sujiwo terluka gimana? Urusannya panjang. Saya nggak peduli, Mi. Saya pokoknya pengen ketemu dengan Gus Idris. Ya Allah ya Rabbi. Cuma pengen ketemu aja sampai kayak gini loh. Yang lain tuh harus sesuai prosedur, sama udah nggak sesuai prosedur. Terus main kasar sama keluarganya Gus, malah istrinya Gus sendiri loh ini. Meskipun istrinya kan dia menghalang-halangi saya untuk bertemu dengan Gus Idris. Ya menghalang-halangi siapa Ya Gus wajar Idris? toh, Mbak, wong beliau ini Dari istrinya kemarin loh. loh saya Mas Jiwo pengen ketemu dengan Gus Idris. Gus Idris ada kegiatan di luar kemarin, baru datang hari ini, malah sampean bikin gara-gara kayak gini. Aduh, gimana ini? Sampai itu ingin belajar apa? Segitunya sampai itu ingin bertemu dengan Gus Idris. Walaupun ingin bertemu ya harus tahu waktu dong. Ini waktunya apa? Ini menjelang sore kayak gini, banyak kegiatan beliaunya juga. Apa nggak bisa ditunda? Saya kemarin sudah menunda, Umi. Saya sudah menunggu dari kemarin. Dan sekarang saya kesini lagi untuk bertemu dengan Gus Idris dengan menghalang-halangi saya. Sebenarnya sampean kesini itu mau belajar apa mau buat ribut? Saya ingin belajar ilmu kepada Gus Idris. Ilmu apa yang harus kamu pelajari kalau kamu belum apa-apa aja kayak gini? Mana ada orang mau belajar ilmu? Orang mau belajar ilmu itu yang mana dengan tulus dan ikhlas, bukan dengan ambisi. Percuma kamu mau belajar ilmu, tidak akan pernah nyantol pada diri kamu. Dan ilmu itu tidak akan pernah barokah kalau kamu diawali dengan ambisi. Masa lulusan pondok kayak gini ya, Mi ya? Malah Saya tidak tahu cara pikirnya itu gimana. Jangan enggak apa-apa tuh, Mi. Aman. Tapi nggak boleh juga kayak gitu. Hah? Dilihat orang banyak seperti ini. Dikira saya punya masalah sama kamu lagi. Untung kamu wedok mulane tak tayar kamu nang kene. Wong ngawur Ram. Untung kamu ora dibalang boto karo tukang kon dhuwur. Kok sapenake dhewe. Tadi tiba-tiba gitu kenapa sih? Kok tiba-tiba main kasar-kasaran kayak gitu? Tadi itu nangis-nangis Mi di atas Mi, ingin ketemu sama Gus Mi. Dari kemarin ingin ketemu terus. Ya Mi tiba-tiba lari ke bawah Mi, terus saya tutupi Mi. Terus dari situ kok malah saya dijongkrokkan Mi. Yang aneh lagi, kemarin-kemarin dia soalin ngajarin Umi tentang akhlak, tentang pembicaraan, tentang etika. Sekarang mana kok nggak kamu pakai? Bukan nggak dipakai ya, Mi. Saya sudah sabar menunggu dari kemarin. Saya ingin belajar ilmu spiritual dengan Gus Idris. Lalu kenapa Mas Jiwo dan Umi menghalang-halangi saya? Tujuan kamu belajar ilmu spiritual itu untuk apa? Ilmu hikmah itu hanya bisa dipelajari sama orang yang sungguh-sungguh ingin belajar. Sedang ilmu hikmah itu adalah ilmu Allah. Bukan sembarangan dikasihkan kepada orang, apalagi orang yang ambisi. Bisa jadi kamu tujuannya untuk belajar ilmu hikmah untuk balas dendam, bukan? Semakin kamu niatnya jelek, semakin tidak akan pernah bisa bertemu dengan Gus Idris kamu. Mbak, harusnya kan Mbak nggak
usah sampai dorong Umi. Satpam kemana? Ya, saya Kok bisa emosi. sampai bisa masuk kamu loh? Satpam tidur mungkin. Jadi ceritanya gini Mi, kemarin kan setelah jenengan usir di sini sama Habib dipasrahkan ke saya suruh jaga. Pak Satpamnya lengah, dia kabur. Habis itu Gus kan pulang. Pak Satpam kabur gimana? Bukan, Pak Satpamnya lengah, yang kabur 2 ini dibawa Oh, gitu. sama Jamal. Dibawa sama Jamal. Nah, pas waktu itu Gus datang sama Gus tuh kita suruh nyari, suruh tanggung jawab. Udah dicari sama Gus diizinkan buat tidur di pondok, dikasih tempat di pondok, tapi malah kayak gini nih. Tapi semenjak Padahal saya Gus tuh lihat baik ketemu loh. sama mereka ini nggak ada baik-baiknya sama sekali, Dim. Terus ngapain masih ditaruh di sini? Kan Umi udah nggak setuju, Dim. Kalau kata Gus kemarin sih yang dapat amanah dari Kiai almarhum Kiai Mustafa itu Gus. Amanah Gitu. ya amanah, tapi lihat dulu, belum apa-apa etiketnya aja kayak gini. Gimana nanti sama santri-santri perempuan? Gimana coba? Mi, kami minta maaf ya, Fi. Ya. Mungkin Mbak Zulfa nggak senang. Maaf sih memaafkan. Apa sahabat netizen di sana juga tidak geram dengan kelakuan kakak kamu seperti itu? Iya, Mi, minta maaf ya, Mi. Mbak, ayo dong minta maaf sama Umi. Nanti nggak Tapi dari kemarin itu lincah-linci Mik bicaranya. Mik katanya mau belajar sholawat, terus mau belajar ilmu, sekarang mau belajar spiritual. Yang benar yang mana sih Mbak? Ya besok sampean dia ini? mau belajar terbang lagi. Nah makanya itu Mik. Pemulanang pun tak topapuki Mik kadek ini Mik. Yo laporan mbok tapui. Lah perempuan ini. Yo juga yo. Mbak, ayo minta maaf sama Umi, Mbak. Sekarang apa mau kalian? Yang pasti Gus Idrisnya tidak bisa ketemu dengan orang yang seperti ini, apapun itu alasannya. Mau amanah kek, mau apa kek. Kalau kayak gini caranya gimana bisa bertemu dengan Gusnya? Kenapa nggak bisa? Ya jelas nggak bisa dong, Gusnya apa kata saya? Dia suami saya, mau tak kunci di dalam kamar atau nggak boleh keluar nemuin apalagi perempuan yang nggak tahu, nggak jelas siapa kamu. Hah? Bilang nggak bisa, terserah saya. Mbak minta maaf sama Umi dong. Ayo, Mbak. Loh, kan tadi Mbak udah dorong Umi. Ayo minta Ya kan maaf Mbak sama kesel, Umi. nggak mau. Ya, nanti Mbak nggak pengen bisa. ketemu Gus Idris, Eh, udah itu Mbak, aja. sama ini udah dosa loh Neng. Suruh minta maaf apa sih berarti minta maaf? Mau minta maaf aja kok. Garek ngomong cangkem mulu, garek ngomong nih sepurane ngone cangkem habot men loh. Ya nggak mau. Kenapa nggak mau? Tadi Kemarin Umi itu menghalang-halangi ngaku-ngaku saya katanya untuk putrinya ketemu Kiai Gus ya. Idris. Nggih, Mi. Seharusnya putrinya Kiai itu kan akhlaknya baik. Nggih, Mi. Berakhlak karimah. Dan katanya juga kan lulusan dari Mesir, Mi. Nah, makanya saya juga bingung kenapa ini yang sama Gusnya dibela-bela kan? Nah, saya bingung juga, Mi. itu. Kamu kan sering nemenin Gusnya, Dim. Iya, Mi. Yang tahu di lapangan tuh apa ya kan kamu. Mi, bentar, Mi. Itu Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kenapa? Tanya sama anak-anak tuh. Mau Gon, mainan pasir? astagfirullahaladzim, Bi. Kamu pikir aku masa kecil kurang bahagia? Enggak kok mainan di pasir, kenapa? Ada apa? Astagfirullah. Ya Allah, ada apa ini ceritanya gimana? itu. Ada apa? Mas Sujiwo, ceritain Mas Sujiwo. Udah sandal hilang. Ya Allah. Jangan-jangan memang ada yang nyolong sandal Umi. Ini Umi nemu sandal kayak gini, Dim. Itu sandal apa itu dipakai? Sandalnya siapa itu? Ya nggak tahu, aku tuh kayak merasa sial terus hari-hari ini. Sandal hilang, baju dicari gak ketemu. Iya Allah, kok mainan di pasir? Ada apa? Siapa Gimana yang cerita? mainan di pasir? Enggak. Saya Kok kayak masa- Haidar aja saya di masa sini? kecil itu udah bahagia, bukan kurang bahagia. Enggak, tak lihat Dim. dari situ tadi kok wah ngapain Umi main duduk-duduk di pasir? Ada apa ceritanya? Umi didorong Masa sama Umi dibilang kayak gitu kamu diam aja. Kenapa? Umi didorong sama Neng Zulfa Gus. Didorong? Iya betul Gus, saksinya Bahkan saya yang lihat sendiri. saya sendiri didorong sampai ngelundung Gus tadi Gus. Mana mungkin, dia kan putrinya Kiai. Masa jahat itu? Saksinya Goni Gus, Saksinya saksinya saya Gus. sendiri Gus ngelihat. Sampean itu udah dicuci otak gimana sih, Bi? Cuci otak Jadi gimana, dulu saya aja nggak begini. pernah ketemu sama dia. Kemarin tapi pas waktu dia nyeramain saya, sampean bela-bela katanya nggak boleh pergi dari sini. Teleponan sama Habib. Kenapa sampean berubah gini? Ada apa sih? Jangan-jangan demam sampean nih, Bi? Enggak, masa sih didorong? Benar kamu dorong dia? Boten Gus. Dorong Umi. Gus mau Nggak boleh salam-salaman. Kan enggak, saya muhrimnya. enggak dorong, ini cuma salah paham aja. Astagfirullahaladzim. Sampean kok bisa-bisanya lo bilang nggak dorong. Jelas-jelas sampean dorong Umi sampai jatuh loh. Lah bisa jadi Umi kesandung sendiri sama dasternya. Ya nggak bisa, rekamannya juga ada kok. Enggak, saya enggak dorong kok. Ngomong sing sak bener cangkem tak tayar tan lebah kowe wedok. Wow.
Yang mengizinkan sampai ke pondok ini adalah saya. Kemarin sudah diusir sama Umi karena setelah diusir sampai dibawa oleh siapa dukun itu? Jamal. Terus Sebenarnya Abi ada janji apa sih? Kok Nggak ada janji sepertinya menahan banget biar mbak-mbak Neng ini ada di sini. saya sudah memperingatkan kepada mereka semua termasuk Habib dan juga Satpam, jangan sampai keluar pondok. Karena saat ini nyawa mereka terancam. Santet paling sadis yaitu 7 turunan. Terus Abi biasanya ada apa-apa kan pasti musyawarah sama saya. Kok sekarang mengambil keputusan sendiri, sebenarnya ada apa, Bi? Kok tiba-tiba Abi itu mengambil keputusan sendiri, apalagi ini menyangkut perempuan. Beberapa hari ini belum sempat bertemu karena kesibukan masing-masing. Ya sudah saatnya sekarang yang saya sampaikan kepada Umi. Tapi Abi kan bilang di telepon itu sama Habib karena kasihan. Tahu nggak, Bi, rumah tangga itu bisa berantakan, bisa cerai dengan adanya orang ketiga karena kasihan. Apa Abi lebih seneng dengan seperti ini? Terus saya berantem sama sampean, Bi? Bukan begitu. Nih, Umi jangan salah paham dulu. Ya bukan salah paham gimana, belum apa-apa mereka udah jahat sama saya. Benar dah yang disampaikan Umi? Benar. Iya, Neng Zulfa. Kenapa kamu jahat sama Umi? Boten, Gus. Sebelumnya saya mohon maaf, kan ini cuma kesalahpahaman aja. Gimana salah paham? Datang-datang tiba-tiba dorong-dorong. Saksinya banyak, ya Gon? Iya betul Umi. Bahkan jiwa sendiri didorong sampai gelundung-gelundung Gus. Iya. Jangan begitu. Masa Neng. sampean akan memelihara orang yang nggak jelas di sini? Putrinya Kiai ya putrinya Kiai. Sebenarnya Abi itu ada hubungan apa? Kok bisanya kayak gini? Kalau kayak gitu fitnah jatuhnya. Bukan fitnah, saya Nggak ada tahu hubungan apa-apa. al fitnah tuh saddu minal qatl, fitnah lebih Iya. kejam dari pembunuhan. Tapi ini bukan fitnah, Bi. Ini Aku nyata nggak ada dan hubungan fakta. apa-apa. Saya nggak ada hubungan apa-apa. Tanya si Zubair. Zubair, apakah saya ada hubungan spesial sama? Kalau sampai Zubair membela Gusnya, saya nggak mau nampung kamu, Ber. Emak Cetep nggak pernah berbohong. Dia bukan karang kobar, Mi. Karena Ya tahu dia dapat, Zubair. amanat dari abahnya. Ya tapi kamu kan tahu saya diperlakukan seperti apa kemarin-kemarin waktu sama Habib kan. Kenapa sekarang sampean bela Gusnya lagi? Jangan pura-pura majedut di depan saya. Mau ngaji. Mau ngaji apa coba? Ngaji apa? Sholawat itu katanya. Sekarang bilang ngaji sholat, besok pengen belajar jadi bisa terbang dia. Kemarin ngucap sholawat, sekarang mau ngaji apa lagi? Bisa terbang. Saya ingin belajar ilmu sholawat, spiritual. Saya nggak dorong loh Umi. Kenapa sih Umi fitnah saya? Saksinya, aku udah nggak mau ngomong Jiwo. Ayo ngomong sama Goni. Mana? Tadi bener-bener loh ya. Dorong Umi loh, kok bisa-bisanya sampean seperti itu. Saya nggak ada dorong Mas Jiwo, nggak ada dorong Umi. Semua saya di sini saya difitnah ya. Astagfirullahaladzim. Memang jan kowe iki lek pomong lanang durna. Sengkuni sik kalah kowe iki durna lho. Cangkem malik rono malik rene, malik rono malik rene, malik rono malik rene. Ya gimana orang saya yang difitnah? Di sini kan yang jadi korban saya. Umi sama Samen bisa jadi sekongkol sama-sama bilang kalau saya ngedorong. Mana buktinya? Fitnah sakjane iki matamu PC apa piye? Ya tolol to iki suwi-suwi. Fitnah piye lho? Genah-genah kabeh roh. Ku jan yo durna tenan kok iki. Cangkeme iso molak-malik membolak-balikkan fakta cah. Cangkeme iki lho. Gus, semua ini lo memfitnah saya, Gus. Tolong bantu saya, Gus. Saya nggak mungkin ngelakuin hal seperti itu. Ya. Semoga apa yang disampaikan mereka itu salah. Ya, Neng. Harusnya hari ini lebih baik dari hari kemarin. Jika hari ini sama dengan hari kemarin termasuk orang yang mal'un, orang yang rugi. Besok harus lebih baik daripada hari ini. Kalau hari ini lebih jelek daripada hari kemarin, besok lebih jelek daripada hari ini termasuk orang yang terlaknat. Saya harap dengan posisi Neng saat ini, ujian bertubi-tubi, nggak punya siapa-siapa, menjadikan Neng makin dekat sama Allah. Menjadikan Neng menjauhi hawa nafsu. Itu harapan kita. Gus, kami minta maaf ya Gus kalau misalkan di sini ada kesalahpahaman. Iya, nggak apa-apa. Ini bukan kesalahpahaman lagi, Mbak. Ini fakta. Saestu, Gus. Niki pondorong Umi, Gus. Saestu. Jangan fitnah, Mas Jiwo. Kenapa sih kok sukanya fitnah? Mbak. Aku cangkemku ngomong disekseni Ibu Bumi Bapak Kuwasa, Mbak. Sampai aku ngapusi manukku hilang, Mbak. Tenan. Sampai lek ngomong sing penak Joko Durna sampean cangkemmu. Maaf
Mas maaf Mbak, mungkin Mbak Zulfa ini nggak sengaja Mas. Ya masa nggak sengaja sampai saya aja sampai tergelundung dari atas loh Mbak. Udah. Sekarang istirahat, persiapan sholat asar. Ya kalau sebelum makan diajak makan. Ya, Gus. Kalau mau belajar yang sungguh-sungguh. Ya, Neng ya. Yang paling berat itu adalah penyakit hati. Semoga Allah angkat penyakit hati yang ada dalam diri kita. Dari hasut, iri, dengki, sombong. Semoga Allah bersihkan semua penyakit yang ada dalam hati kita. Ya, Iben, dengerin itu. Makasih ya Gus ya, sudah ngebantu saya. Udah Gus, mending usir aja Gus. Dia udah mendorong Umi Gus. Nggak boleh diusir gitu aja. Nanti kalau mereka diculik lagi, kamu mau tanggung jawab. Ya kan, tapi udah tadi sampai mendorong Umi Gus. Saya nggak terima Gus. Seperti ada maunya loh Gus. Setiap melihat jenengan loh, senyum-senyum sendiri Gus dari kemarin Gus. Bukankah senyum itu ibadah Mas Jiwo? Setiap menyebut nama jenengan Gus, beliau nih senyum-senyum sendiri seperti salting gitu loh Gus. Emang kenapa? Ya nggak tahu Gus. Udah. Ayo Zubair, persiapan udah. Kalian sini. Gus, terima kasih Gus. Waalaikumsalam. Mas maaf ya Mas, maaf kalau Mbak Zulfa ini melakukan kesalahan ya Mas ya. Tolong ya Neng Rahma, kakaknya dijaga jangan seperti itu lagi. Iya Mas ya. Sampai sekali lagi. Bukan anak kecil loh aku. Yang bilang anak kecil itu siapa, Mbak? Kamu diem deh, nggak usah ikut ngomong. Lah anak ngomong cangkemmu sama meneng loh. Udah pergi aja. Udah, Gusnya udah pergi. Yang pantas pergi itu mbaknya, bukan kita yang disuruh pergi. Malah mbaknya itu yang pantas pergi. Loh, yang penting kan saya sudah diterima dengan Gus untuk belajar di sini. Kenapa ya kalian ini ya? Tapi udah, Mas, tapi nyapo kok kamu sampai Umi mau konok nih loh. Kamu Jadi astagfirullah, ngefan aku mentol mancal tangkeme lho katmen. Mas Sengkuni sik diluwi lho, kaya durno. Dan tombak cucukan tok isine. Beh. Mas Salah. ya udah deh, minta maaf, intinya jangan diperpanjang lagi ya Mas ya. Nanti mbak saya bilangin biar nggak diulangin hal-hal yang bikin kesalahpahaman seperti ini ya Mas ya. Oke wes. Wes saya wis ngalih wis aku mumet iki malan. Wes saya Mas ayo. Udah mending Ayo wes kita persiapan salat aja. Wes aku wis malah Ber, mumet. kita sholat Ber. Nah, nih lihat nih. Botas kabeh iki. Ya Allah. Saya juga gak terima Mas Jiwo kalau Umi sampai didorong-dorong gitu, itu saya gak terima. Ya gimana mau terima toh Gon. Kami toh goblok toh ya. Orang tua digitukan kok malah gitu loh. Pegang kamera dari samping. Saya diapain sama Ber? Tak cariin enggak ada. Ngilang. Loh, Zubair sini jangan main kereta-keretaan malah. Ya wes lah wes Mas Dimas matikan aja Mas. Ayo kita persiapan sholat dulu Mas. Oke, siap. Pak Satpam semangat. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Dimanapun kami berada, Biomania untuk Indonesia. Kita semua Biomania, pemuda pemersatu bangsa Indonesia, tanah air kita merah putih melekat di dada. Dari Lodi panutan kita, Gus Idris guru kami tercinta, Toriku Jana kebanggaan kita, panggil kami Biomania. Jayalah jaya Biomania, jaya selalu abai ulama, tangguhkan hati untuk Indonesia, bersolawat sampai akhir masa. Duhai guruku belahan jiwa, karena engkau kami mengenal cinta. Di
panutan kita. Gus Idris guru kami tercinta.